Nah, kalian perhatikan. Informasi yang ada pada paragraf 1 itu ini. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contohnya air, udara, hewan, tumbuhan. Itu informasi yang ada di paragraf 1. Coba kita lihat lagi bukunya. Nah, jadi informasi yang kalian tuliskan itu bukan keseluruhan isi bacaan itu yang kalian tuliskan, tetapi kalian ceritakan ringkasan dari informasi yang ada di situ dengan bahasamu sendiri. Jelas ini? Jelas ini? Oke. Berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Paragraf keberapa? Coba kalian lihat bukunya. Informasi tentang sumber energi di paragraf berapa? 1 ada. Kemudian paragraf kedua ini ada informasi tentang sumber energi tidak? Ya. Ada tidak? Ya. Ada. Paragraf kedua juga menjelaskan tentang sumber energi. Yakni apa? Yang dijelaskan di paragraf 2, sumber energinya apa? Matahari. Matahari. Nah, jadi paragraf kedua ini juga berisi informasi tentang sumber energi. Jadi, informasi tentang sumber energi itu ada di paragraf berapa? Coba dilihat di bukunya. 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Terus paragraf 3 ada tidak? Paragraf 3. Ada informasi tentang sumber energi tidak? Tidak. Paragraf 3 hanya menjelaskan lanjutan paragraf kedua ya. Oke, paragraf keempat juga. Nah, jadi paragraf yang terdapat informasi tentang sumber energi itu adalah paragraf 1 dan 2. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Manfaat energi panas matahari. Apa saja? Panas matahari biasanya dimanfaatkan untuk apa oleh manusia? Menjemur pakaian. Menjemur. Untuk menjemur pakaian. Supaya manfaatnya yang pertama adalah untuk menjemur, yang kedua supaya bumi tetap hangat sehingga air di bumi tidak membeku. Apalagi manfaatnya yang lain bisa dimanfaatkan untuk sumber energi listrik. Tadi pakai PLTS tadi. Jadi manfaat energi panas dari matahari yang pertama digunakan untuk menjemur. Yang kedua, manfaatnya adalah air di bumi tidak akan membeku. Yang ketiga, bisa dimanfaatkan untuk sumber energi listrik. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi? Tadi apa hasil proses fotosintesis tadi? Tumbuhan. Coba dilihat bukunya, ada proses fotosintesis.
di gambar tadi. Apa hasilnya di gambar tadi? Dioksida air. Apa? Tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, hasil proses fotosintesis pada tumbuhan itu apa hasilnya? Makanan. Makanan. Kemudian Oksigen. Oksigen. Proses fotosintesis itu menghasilkan makanan berupa zat gula dan oksigen. Sebetulnya ada lagi satu, yakni uap air. Jadi proses fotosintesis itu hasilnya berupa zat gula sebagai sumber makanan, oksigen, dan uap air. Hasil fotosintesis, saya ulang, hasil proses fotosintesis pada tumbuhan yang pertama adalah zat makanan atau zat gula, kemudian oksigen, kemudian uap air. Nah, kemudian mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Mengapa disebut sebagai sumber energi terbesar? Matahari kok disebut sebagai sumber energi terbesar? Mergane apa? Kenapa? Apa kira-kira? Mengapa ya matahari kok disebut sebagai sumber energi terbesar? Karena energi yang dihasilkan matahari itu tidak terhingga, sangat besar. Menghasilkan panas, menghasilkan cahaya atau sinar, itu sangat banyak. Hampir seluruh makhluk di bumi ini, atau justru bahkan seluruh makhluk di bumi ini bergantung pada energi matahari. Tanpa energi matahari, tanpa adanya energi dari matahari, maka semua makhluk di bumi akan mati. Itu. Nah, itu bahasan pertama. Kita lihat tugas kalian sekarang. Apa nanti tugas kalian? Tugas kalian yang pertama ini. Kalian telah mengikuti diskusi pada sesi konferensi video tentang teks bacaan berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Nah, sekarang tuliskan kembali ringkasan informasi yang terdapat pada bacaan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Coba perhatikan. Jadi nanti tugasnya kalian membuat ringkasan bacaan. Ringkasan bacaan tadi. Matahari sumber energi terbesar tadi. Nah, yang namanya ringkasan itu ya diringkas. Bukan ditulis seluruhnya. Yang dituliskan hanya informasi-informasi pentingnya saja. Tuliskan menggunakan bahasa kamu sendiri. Untuk tugas dan materi ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sudah punya gambaran cara menyelesaikan tugas ini ya? Kira-kira bisa ya? Seperti tadi yang dicontohkan Pak Guru. Pak Guru sudah mencontohkan membuat ringkasan paragraf yang pertama. Ini ringkasan paragraf yang pertama seperti ini. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, contohnya air, udara, hewan, tumbuhan. Ini ringkasan informasi yang ada di paragraf 1. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat kembali bukunya.
Nah, lihat bukunya ada apa. Nah, ini kalian diminta menceritakan kembali dengan bahasamu. Menemukan apa ada yang ada di buku. Nah, berikutnya, matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena energi matahari. Ungkapan rasa syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah lagu. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan terhadap apa saja, seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, lagunya tadi sudah kita nyanyikan. Coba kita nyanyikan lagi ya. Nyanyikan bersama-sama. Yuk, hitung 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berteriak, angin semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Nah, tadi sudah kalian nyanyikan di awal sebelum kegiatan konferensi video ini dimulai, dan kemarin juga Pak Guru sudah membagikan link tersebut supaya kalian bisa menyanyikan di rumah, supaya kalian bisa belajar sendiri di rumah menyanyikan lagu itu. Nah, sekarang Pak Guru akan tuliskan paragraf yang terdapat pada lagu itu. Nanti kalian bisa membedakan iramanya. Paragraf 1. Matahari bersinar terang. Terus burung bernyanyi riang. Orang panggil HP-nya Mas lupa. Burung semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, Pak Guru tulis pakai warna hijau. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Oke, lanjut Pak Guru tuliskan pakai Pak Guru tuliskan pakai sekarang tinta biru, pakai warna biru. Matahari sumber kehidupan. Kok ini nggak ada, Pak? Sumber energi yang utama. Sumber energi yang utama. Cahayanya
bersinar terang. Pohon-pohon bernyanyi riang. Nah, Penyanyi, Pak. oke. Menari, Pak, bukan penyanyi. Menari, Pak Guru salah. Menari kok bernyanyi. Pohon-pohon menari riang. Oke. Ini syair lagunya. Yuk, kiranya lagi. Nanti kita bedakan iramanya. Ini sebentar, saya beri tanda dulu. Saya beri tanda dulu ya. Pak Guru beri tanda dulu. Ini paragraf yang paragraf bait yang pertama. Ini bait yang kedua. Nah, Ini bait yang ketiga. yang ketiga. Nanti kita akan bedakan apakah antara paragraf 1 dan 2 ini iramanya sama atau berbeda. Iramanya sama atau berbeda. Sama atau beda. Oke, kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan dari yang pertama. Matahari bersinar terang, burung-burung pun bernyanyi riang. Matahari bersinar terang, burung-burung pun bernyanyi riang. Harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Iramanya sama atau tidak bait pertama dan kedua ini? Enggak. Coba kita lihat yang sebentar. Kita lihat yang Pak Guru beri warna kuning. Mana ini pointer Pak Guru? Oh, ini. Coba kita nyanyikan baris ini dan baris ini. Kita nyanyikan. Ini, matahari bersinar terang. Kalau yang ini, Maha Kuasa Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang. Maha Kuasa Tuhan yang esa. Sama tidak iramanya? Sama. Sama. Terus, sekarang baris berikutnya, baris yang ini sama baris yang ini. Sama tidak? Burung-burung pun bernyanyi riang. Kalau yang ini, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Sama tidak iramanya? Sama. Nah, kemudian yang ini sama yang ini dengan yang ini. Harum semerbak bunga berkembang. Kalau yang ini Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Sama tidak? Sama. Oke, kemudian yang ini sama yang ini. Tandanya hari yang. Kalau yang ini
Mari bersungguh kepadanya. Sama tidak ini? Dengan ini? Sama. Sama tidak? Jadi bait pertama sama bait kedua itu iramanya sama atau berbeda? Sama. Bait pertama dan bait kedua itu ternyata iramanya sama. Kalau bait ketiga, ini iramanya berbeda dengan bait yang lainnya, dengan bait-bait yang di atasnya. Bait yang ketiga. Coba gimana nyanyinya bait yang ketiga? Bagaimana tadi? Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Nah, ini bait yang ketiga ini ternyata memiliki irama yang berbeda dengan bait satu dan bait kedua ini. Sedangkan bait satu dan bait kedua itu iramanya sama. Begitu kira-kira. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kalian diminta membandingkan. Oh, tadi diminta dibandingkan dengan bait ketiga juga. Ada perbedaannya. Lagu tadi. Bait pertama dan bait kedua sama apa tidak? Bait kedua dan bait ketiga sama atau berbeda? Oke, nanti tugasnya sebentar ya. Tugasnya Pak Guru edit dulu. Untuk yang tugas 2-nya Pak Guru ubah sebentar. Ada yang tinggal tersebut rasakan hadirannya apakah perbedaan irama bentar Pak Guru edit dulu, Pak Guru rubah dulu tugas kalian. Bentar ya, biar kalian tahu juga. Begini saja, di bawah ini Pak Guru mengirim tautan video YouTube lagu Berul Matahari. Ikutlah menyanyikan lagu tersebut, rasakan hati irama bait lagunya. Apakah ada perbedaan? Begini saja, pertanyaannya biar mudah dijawab. Begini saja ya. Apakah irama pada bait pertama dan kedua sama? Ini pertanyaan yang pertama. Oke. Terus pertanyaan keduanya, apakah irama pada bait kedua dan ketiga juga sama? Oke, seperti itu saja. Nanti kalian jawab. Oke. Siapa yang nyoba naik motor itu? Oke, yang ini ada praktek membuktikan energi matahari pakai menggunakan lensa cembung. Tetapi karena kalian di rumah tidak punya lensa cembung, ini hanya bisa dilakukan di sekolah karena yang ada peralatan laboratorium berupa lensa cembung.
Tapi kalian juga bisa mencobanya membuat lensa cembung sendiri. Nanti kalian cari di YouTube, ada banyak tutorialnya. Membuat lensa cembung menggunakan barang-barang bekas. Nanti ada di sana. Kalian coba, kalian praktekkan, gunakan lensa cembung itu untuk memanfaatkan sinar matahari untuk membakar kertas atau tisu atau mungkin kapas atau mungkin daun kering. Ya. Kita laksanakan, hanya bisa kita laksanakan di sekolah, kecuali kalian membuat sendiri lensa cembungnya. Nah, kemudian berikutnya, kalian diminta membedakan ini. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Oke, kita bandingkan. Yang pertama, ini gambar apa? Memasak. Memasak. Yang ini? Memakai baju. Memakai baju sampai selesai. Nah, yang lebih lama yang mana ini? Memasak. Memasak. Artinya, gambar orang memasak diberi tanda centang, dan gambar orang memakai baju diberi tanda silang. Lanjut, yang kedua. Ini apa? Makan. Minum. Ini apa? Mandi. Mandi. Nah, yang lebih lama yang mana? Mandi. Mandi. Oke, berikutnya. Ini apa ini? Membuat teh ya? Membuat teh ya? Katakan membuat teh, kemudian ini mencuci pakaian. Mana yang lebih lama? Mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Kemudian ini orang tidur malam. Ini orang tidur malam. Ini orang menggosok gigi. Yang lebih lama yang mana? Tidur malam. Menggosok gigi itu cuma beberapa menit, mungkin 2 atau 3 menit. Tidur malam bisa 8 jam. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kelima, gambar orang makan dan orang sedang sisiran. Yang lebih lama prosesnya yang mana? Makan. Oke. Nanti di tugas kalian di classroom, kalian hanya membedakan itu. Mana kegiatan yang lebih lama dilaksanakan, dan mana yang lebih singkat dilaksanakan. Kita lanjutkan, coba kita lihat tugas kalian di classroom. Yang tugas 3-nya seperti apa? Nih, bandingkan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Tentukan mana yang lebih lama prosesnya. Antara memasak dan memakai baju, itu yang lebih lama yang mana? Antara minum dan mandi, yang lebih lama yang mana? Antara membuat teh dengan mencuci baju, yang lebih lama yang mana? Antara tidur malam dan menggosok gigi, yang lebih lama yang mana? Antara makan dan menyisir rambut, yang lebih lama yang mana? Oke, adakah pertanyaan untuk tugas yang terakhir? Ada materi, ada pertanyaan. Coba, kalau masih ada pertanyaan dari materi dan tugas yang pertama sampai yang terakhir, Pak Guru tunggu. Ada yang mau tanya tidak? Tidak. Tidak? Kalau tidak, kita akhiri. Itulah gambaran materi dan tugas kalian yang harus kalian pelajari dan selesaikan hari ini. Kita simpulkan, yang pertama kita belajar mengenai apa tadi? Membuat ringkasan bacaan. Tadi kita sudah mencoba satu paragraf. Mudah-mudahan untuk paragraf berikutnya kalian tidak bingung. Ya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar mengenai apa tadi? Irama lagu. Lagu
berjudul matahari. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar mengenai lamanya waktu kegiatan berlangsung. Kalian bisa membedakan mana yang lebih lama, mana yang lebih singkat. Tuh. Nah, kemudian Pak Guru tanyakan, adakah yang merasa kesulitan belajar hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Tidak ya? Oke, kalau tidak, Pak Guru akhiri sesi konferensi video pagi ini. Nanti silakan kalian lanjutkan dengan menyelesaikan tugas-tugas di classroom. Nah, untuk Mas Yaki, nanti mungkin Pak Guru, karena masalah di tempat Mas Yaki itu HP-nya tidak bisa digunakan untuk membuka classroom. Nanti Mas Yaki, tugas di classroom akan Pak Guru screenshot. Kamu kerjakan di buku tulis dulu sementara, kemudian hasilnya kamu foto, kamu kirim ke Pak Guru. Sementara seperti itu, sebelum nanti Pak Guru bisa menyelesaikan masalah di HP kamu. Karena kamu sedang di rumah, sedang berada di tempat simbah. Besok kalau sudah pulang ke rumah, nanti coba Pak Guru lihat HP-nya. Pak Guru cek HP-nya, kenapa ada masalah. Begitu ya? Ya. Nanti yang lain silakan selesaikan tugas-tugas di classroom sampai selesai. Setelah selesai kalian berdoa penutup sendiri-sendiri, kemudian kalian akhiri. Begitu ya? Oke, dari awal sampai akhir sesi konferensi video pagi ini, apabila Pak Guru punya salah, Pak Guru mohon maaf. Pagi ini sesi konferensi video Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kalian lanjutkan menyelesaikan tugas di kelas